Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Kali ini kita bakal bahas alur film seru berjudul Unstoppable yang dibintangi oleh bapak gangster Korea alias Ma Dong-seok, salah satu aktor Korea yang mampu bergabung dalam Marvel Cinematic Universe dalam perannya sebagai Gilgamesh di film Eternals. Kali ini, Oppa Don Lee akan berperan sebagai seorang kuli pasar yang nyawa istrinya terancam diperdagangkan. Awalnya, Don Lee ini selalu bersikap tenang dan tak mau memancing keributan. Namun, saat orang yang paling disayanginya berada dalam bahaya, apakah Oppa Don Lee akan tetap diam saja? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita puter. Kamera, rolling, and action. Film kali ini akan berfokus pada seorang pria penjual ikan bernama Kang Dong Chol. Tapi biar lebih akrab, kita panggil beliau Don Lee. Dalam pekerjaannya, Don Lee selalu bersama dengan sahabatnya, Chung Lee. Siang itu, terlihat seorang pedagang sedang ditagih uang pemeliharaan oleh beberapa pria yang merupakan pegawai perserikatan pedagang yang diketuai oleh lelaki picik, di mana mereka sering menagih uang keamanan dan pemeliharaan, namun kerap telat membayar upah bagi para pedagang di sana, termasuk Don Lee. Selanjutnya, Don Lee dan Chung Lee terlihat sedang duduk bersama seorang pebisnis yang mengajak kerjasama untuk berinvestasi ke kepiting raja. Meskipun tampang mereka sedikit meragukan, namun janji-janji yang mereka tawarkan berhasil membuat Don Lee menguras seluruh tabungannya untuk berinvestasi, dengan harapan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Don Lee sendiri memiliki seorang istri cantik bernama Jisoo. Tapi ya biar familiar kita pakai nama aslinya aja ya, Song Ji-hyo, yang bekerja di sebuah yayasan sosial. Malam itu, saat mengetahui tabungannya telah terkuras habis karena digunakan investasi, Ji-hyo pun terlihat sedikit kesal. Sementara itu, terlihat seorang bapak-bapak didatangi pria-pria berjas yang dipimpin oleh Gi-taek. Gi-taek sendiri merupakan seorang pengusaha pinjol sekaligus bos kriminal yang memiliki usaha perdagangan manusia. Sehingga, karena si bapak itu tak dapat membayar utangnya, Gi-taek bermaksud menyiksa pria itu supaya utangnya terlunasi dengan uang asuransi. Namun, saat sedang asik menghajarnya, muncullah seorang wanita yang merupakan anak dari bapak-bapak ini. Saat melihat gadis itu, Gi-taek langsung berpikir untuk menjualnya demi keuntungan yang lebih besar. Namun tak disangka, dalam perjalanan pulang ke markas, sopir Gi-taek tidak sengaja menabrak mobil milik Don Lee. Alhasil, ia pun menempeleng sopirnya sendiri dan memohon maaf pada Don Lee. Sayangnya, saat mata Gi-taek melihat Ji-hyo yang cantik jelita seperti artis Korea, ia langsung tertarik untuk menjualnya, karena pasti harganya akan sangat tinggi. Hingga akhirnya, pada suatu hari, tepatnya di ulang tahun sang istri, Don Lee terlihat menyiapkan surprise untuk istri tercintanya. Namun sayang, saat itu juga rumahnya didatangi sekelompok orang misterius yang langsung menculik Ji-hyo dengan cara yang sangat barbar. Dan alangkah terkejutnya Oppa Don Lee ketika tidak mendapati istrinya di rumah. Ditambah lagi, keadaan rumah yang berantakan itu membuatnya yakin bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk pada Ji-hyo. Alhasil, pagi harinya, Don Lee langsung pergi ke polsek setempat untuk mengecek rekaman CCTV di parkiran. Sayangnya, karena kondisi malam itu sangatlah gelap, polisi belum bisa melakukan pencarian karena tidak ada petunjuk. Tak berselang lama, setelah Don Lee meninggalkan polsek dengan penuh kekecewaan, ia mendapat telepon dari seseorang yang tak lain adalah Gi-taek, dalang dibalik penculikan Ji-hyo semalam. Gi-taek berpesan bahwa jika ia ingin menemui Ji-hyo, Don Lee harus pergi ke sebuah restoran. Sesampainya di sana, Gi-taek menyuruh Don Lee untuk membuka tas berisi uang yang ada di depannya. Dan alangkah hancurnya hati Oppa Don Lee saat Gi-taek bilang bahwa itu adalah harga yang diberikan untuk tubuh istrinya alias Ji-hyo. Entah terbuat dari apa hati Gi-taek sampai tega menukar istri orang dengan segepok uang. Namun yang pasti, hal ini membuat Don Lee dipenuhi rasa dendam sekaligus penyesalan tak dapat melindungi sang istri. Lalu, tepat saat telepon akan tertutup, Don Lee melihat seseorang berpakaian rapi sedang memegang telepon dan memasuki mobilnya. Alhasil, Gi-taek pun segera menyuruh Chung Lee mengejarnya. Namun sayangnya, lelaki itu bukanlah Gi-taek yang dicarinya. Setelah meminta maaf pada korban salah tangkap, Don Lee pun pergi ke kantor polisi dengan membawa uang tadi, dengan harapan dapat dijadikan sebagai barang bukti. Sayangnya, ia lagi-lagi harus menerima kekecewaan karena kepolisian tidak bisa berbuat banyak. Hal ini semakin diperkuat saat Don Lee melihat deretan informasi orang hilang yang tak juga menemukan jawaban.
Maka, mau tak mau, Donli akan mencari istrinya dengan caranya sendiri. Tak ingin membuang waktu, Donli pun pergi ke kantor Perserikatan Pedagang untuk menagih bayarannya sebagai modal. Namun, seperti petinggi pada umumnya, mereka lagi-lagi menolaknya dengan beribu alasan, sama seperti yang dilakukannya ketika menagih uang ke pedagang di pasar. Nah, dari sinilah akhirnya kita melihat jati diri Donli yang sebenarnya, dengan bermodal tahan besinya yang merupakan hasil pelatihan bersama Ade Rai. Usai mendapatkan uangnya, Donli ditemani Chungli mencoba mencari pertolongan dari seorang detektif bernama Sangkuk. Dengan bermodal CCTV saat pelaku meletakkan uang di kafe, Sangkuk mencoba mencari tipe mobil yang ia gunakan, dengan harapan dapat membantu Donli mendapatkan petunjuk penculik istrinya. Saat diajak berbincang, pemilik mobil itu mengaku telah menjual mobilnya di sebuah tempat judi di mana ia selalu kalah dan hutang berjuta-juta. Sehingga saat ini ia tidak tahu siapa yang menggunakan mobilnya untuk menculik Ji-hyo. Usai diberi alamat tempat judi, Donli bersama Chungli dan Sangkuk mendatangi tempat itu dan disambut oleh manajer tempat judi ilegal, sebut saja bernama Kanjeng Mami. Namun, ketika Donli meminta informasi tentang pria yang membeli mobil tadi, si manajer pun hanya tertawa dan memanggil anak buahnya untuk mengusir Oppa Donli CS. Sangkuk yang merasa dirinya paling oke di antara mereka pun menyuruh Donli mundur, karena ia akan menghadapi anak buah Kanjeng Mami. Namun rupanya, ia hanyalah bawang kopong kebanyakan cincong. Alhasil, lagi-lagi Oppa Donli memperlihatkan kemampuan tahan besinya yang mampu menghancurkan apapun yang diinginkannya. Pada akhirnya, Kanjeng Mami pun mau kooperatif dengan memberikan kartu perusahaan yang telah membeli mobil tersebut. Namun sayangnya, kartu itu tak lagi berguna karena sudah expired. Alhasil, Donli masih harus berjuang mencari petunjuk penculik istrinya. Singkat cerita, Sangsuk berhasil menemukan seorang korban yang memiliki nasib sama seperti Donli, yaitu kehilangan istrinya. Alhasil, tanpa banyak pertimbangan, mereka pun bergegas menemuinya. Saat bertemu pria itu, akhirnya Oppa Donli mulai menemui titik terang ketika mengetahui istrinya diculik seseorang bernama Gitek. Si juragan pinjol sekaligus bos kriminal yang hobi membeli istri orang untuk dijual sebagai pemuas pengenceritan pria-pria hidung belang. Pria itu pun mengungkapkan penyesalannya berutang pada Gitek. Namun, karena ia tak mampu membayarnya, istrinya justru menjadi korban. Penyesalannya makin bertambah jika teringat bahwa Gitek tidak lebih baik dari iblis, karena ia menganggap manusia sebagai barang dagangan. Pria ini pun memberi informasi pada Oppa Donli tentang penculik istrinya, meski akhirnya ia justru meregang nyawa. Akhirnya, berbekal informasi dari pria malang tadi, Gitek dengan adrenalinnya yang sudah terpacu, langsung meluncur ke perusahaan pinjol milik Gitek. Dan secara kebetulan, ia kembali bertemu dengan supir Gitek yang sempat menabraknya. Tanpa permisi, Donli pun langsung menyiksanya demi mendapat sejumput informasi. Namun rupanya, kedatangan Donli ini diketahui oleh Gitek melalui CCTV. Alhasil, melalui ponsel anak buahnya, Oppa Donli harus kembali meringis melihat istrinya yang disiksa, dengan dijambak, bahkan diancam akan dibunuh, jika Donli tidak menuruti perintah Gitek untuk membunuh anak buahnya. Entah apa maksud Gitek dengan membunuh anak buahnya sendiri, namun mungkin baginya seonggok nyawa itu dianggap tidak berharga, karena berhasil ditemukan oleh Donli. Alhasil, dengan berat hati, demi nyawa sang istri, Donli menggunakan sebuah tali untuk kemudian diikatkan pada si supir malang itu hingga terkapar. Tak cukup sampai di situ, Gitek masih tidak mau mengembalikan istrinya jika Donli tidak membawa kembali uangnya. Setelah sesi VCS selesai, Donli terlihat mengeplak kepala si supir malang supaya aliran darahnya kembali normal. Karena ternyata Donli tidak benar-benar membunuhnya, tetapi hanya menyumbat pembuluh darahnya supaya supir malang itu segera pingsan. Di tempat lain, tepatnya markas, Gitek menyimpan barang dagangannya. Akhirnya, kita melihat Ji-hyo bersama dengan korban-korban lainnya. Selain itu, di sana juga ada seorang pria yang disediakan khusus untuk test drive barang dagangan mereka sebelum launching ke pasaran. Sementara itu, Donli CS terlihat sudah sampai di polsek sekitar dengan tujuan mengambil kembali barang bukti beserta uang yang sempat ia serahkan. Dengan penyamaran Sangkuk dan Chungli sebagai pihak kejaksaan, mereka pun mengambil tas itu.
Namun, tak berselang lama, penyamaran mereka ketahuan. Maka, Donli dengan sigap meledakkan salah satu mobil polisi di sana untuk mengalihkan perhatian. Ternyata, selain modal otot, Donli juga modal otak. Akhirnya, mereka pun berhasil mendapatkan uang itu kembali. Sementara itu, di markas dagangnya, Gitek terlihat meluapkan amarah karena salah satu produknya memiliki bekas lebam-lebam yang secara otomatis akan mengurangi nilai jualnya. Tak berselang lama, Gitek pun mendapat telepon dari Donli yang mengajaknya COD penukaran uang dengan istrinya. Namun, Gitek justru meminta Donli untuk langsung datang ke markasnya saat itu juga. Usai menerima telepon, Gitek langsung memerintahkan anak buahnya memindahkan semua barang dagangan mereka ke tempat lain. Sementara itu, Ji-hyo yang merasa kondisinya mulai aman, mencoba mengajak teman-temannya kabur. Sayangnya, tepat saat para penjaga datang, hanya ialah yang berhasil kabur dari sana. Alhasil, Ji-hyo terus berlari mencari pertolongan hingga di jalan raya. Ia mencoba menghadang mobil dan meminta mereka mengantarkannya ke polsek terdekat. Namun sialnya, saat tinggal beberapa langkah lagi sampai di kantor polisi, Ji-hyo kembali tertangkap oleh si brengsek Gitek. Sementara itu, Opa Donli yang baru saja sampai di markas Gitek langsung disambut anak buah Gitek. Meski ia dihadang oleh belasan, puluhan, atau ratusan musuh lawan, Donli tidak gentar sedikit pun. Ia mampu menghabisinya satu persatu dengan tangan besi yang siap menghajar siapapun di depannya. Sementara itu, si pencuci barang dagangan yang akan melarikan diri terlihat keheranan melihat tembok yang mulai bergetar. Saat ia mencoba melihat sisi di balik tembok itu, ia justru mencicipi Bogman One Punch Man andalan Opa Donli. Ia bahkan masih harus menerima rentetan Bogman Donli karena berupaya menyerangnya. Di luar, Chun-li dan Sang-sik berhasil menggagalkan pemindahan barang dagangan Gitek, sehingga mereka semua berhasil diselamatkan. Kembali ke Donli yang masih berusaha mencari keberadaan Gitek. Namun sialnya, ia lagi-lagi harus menemui belasan penjahat lain yang langsung mencoba menyerangnya. Tapi tentu saja, bukan Opa Donli namanya kalau bisa dikalahkan begitu saja. Usai melawan preman-preman teri tadi, Donli masih harus berhadapan dengan monster berbadan raksasa yang membuatnya sedikit kewalahan. Meski begitu, Donli masih mampu melumpuhkannya bermodal otak serta otot yang dimilikinya. Lihat Opa Donli di sini aja, rasanya udah ikut engap. Usai menghabisi si monster raksasa, Donli pun bergegas ke ruang penahanan. Namun, ia melihat bahwa jendela di sana sudah terbobol, yang membuatnya berpikir bahwa istrinya berhasil kabur. Sementara Donli mencoba mencari keberadaan istrinya, Chung-le dan Sang-sik didatangi pihak kepolisian yang akan mengolah TKP. Di sini, secara tidak langsung, dua kroco ini telah membantu pihak kepolisian menangkap sindikat perdagangan manusia. Di saat bersamaan, Donli yang baru akan melewati gerbang perbatasan secara kebetulan bertemu dengan mobil Gitek yang terlihat membawa istrinya. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun dimulai. Saat Donli sudah nyaris mendapatkan mobil incarannya, Gitek pun dengan cepat membanting setir mobilnya hingga membuat Donli tergelincir nyusruk ke jurang. Dengan penuh emosi karena hampir terkalahkan, Gitek pun menghampiri Donli dengan sebuah kapak dan menyuruhnya keluar untuk menghadapinya. Sesuai permintaan Gitek untuk melawannya, Donli pun dengan mudahnya menyeret pria cungkring ini ke dalam mobil dan menyiksanya. Tak lupa, ia memberikan bogeman-bogeman mentah demi menuntaskan kesalahannya karena telah menculik istrinya. Sadar tak mampu bertarung melawan Donli, Gitek pun mengakui kesalahannya.
Namun, karena Don Lee tak terlihat memaafkannya, ia pun berniat untuk bunuh diri sambil menyerang Don Lee dengan pisau buah yang dibawanya. Namun, dengan lengan besarnya, Don Lee langsung menjatuhkan pisau itu dan mematahkan tangan Gitek. Tak lupa, ia kembali menyematkan bogemnya beberapa kali hingga pria itu benar-benar tak sadarkan diri. Akhirnya, Don Lee pun mampu berkumpul kembali dengan istrinya. Dan siapa sangka, jika tak lama setelah itu, ia berhasil menjadi jutawan dengan bisnis kepiting raja yang sempat diragukannya di awal. Dan film pun selesai. Ma Dong-suk alias Don Lee memang sudah dikenal sebagai Lord of Gangsternya Korea. Jadi, hampir bisa dipastikan bahwa film gangster yang dimainkannya akan menjadi apik. Salah satunya Unstoppable ini. Pelajaran yang bisa kita ambil, tentu saja jangan suka mengusik macan tidur seperti Don Lee. Awalnya sih kayak kuli pasar biasa, tapi kalau diusik ya paling lawannya bisa cengar-cengir aja. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!